sejarah awal ya. Jadi FPI ini diinisiasi sama Habib Rizik. Pada saat itu Orde Baru itu kan juga banyak kriminalisasi terhadap ulama, ketidakadilan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Di sini kemudian kebetulan saat itu di samping Habib Rizik memang mengajar di Al-Um, itu juga di setiap pertemuan mimbar-mimbar ada kesamaan ide. Pada akhirnya sebelum ada deklarasi ini, pada saat itu saya sama Habib Rizik kebetulan dipanggil ceramah satu paket di Ponorogo. Naik kereta dan dari berangkat menuju ke Ponorogo, setelah ceramah pulang lagi itu di Pondok Pesantren Wali Songo, saya masih ingat. Itu di kereta ini diskusi sampai namanya itu didiskusikan, kemudian lambangnya pada saat itu didiskusikan. Nah, baru pada tanggal 17 Agustus yang kebetulan pada saat itu sekaligus milad Pondok Pesantren, diadakan tabligh akbar besar di sini sekaligus deklarasi. Latar belakang FPI itu berdiri kan adanya ketidakadilan, kemaksiatan yang merajalela. Kemudian indikasi kuat bahwa ada kolaborasi antara penjahat dan pejabat terhadap kemaksiatan ini. Nah, kalau kita itu umat Islam, tokoh tidak bersatu untuk membentuk satu wadah, untuk mengubah, melawan mereka kan sulit. Kan al-haqqu bila nizam yahlibul batil binizam. Jadi kebenaran yang tanpa dimanage secara rapi akan terkalahkan dengan kemaksiatan yang dimanage secara rapi. Disinilah sebetulnya FPI itu hanya mengisi kekosongan. Jadi untuk urusan pesantren, bidang dakwah itu NU, untuk masalah pendidikan, rumah sakit itu di Muhammadiyah. Tapi pada posisi hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini kekosongan. Akbar, saudara. Akbar. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup Islam. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itu jangan disalah tafsirkan dan jangan dipersempit maknanya. Jadi kalau ada kemaksiatan ditolerir kemudian dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin. Jadi kita tegas terhadap kemaksiatan, kita itu tidak rela dengan adanya ketidakadilan, itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat dulu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan sangat lemah lembut, pemaaf. Iya, bahkan kalau pribadinya dihina, diludahin, maafin. Tapi kalau Islamnya dihina, ajarannya dihina, umatnya dihina, Rasulullah marah. Jadi justru memberhentikan, kita menutup tempat-tempat maksiat, itu bagian dari rahmatin lil alamin. Sebab apa? Kalau maksiat itu kemudian dibiarkan di mana-mana, Allah murka. Nah, yang kena imbasnya kan bukan cuma yang maksiat aja, yang nggak maksiat kena. Kalau Allah sudah kirimkan banjir, emang banjir yang kena yang maksiat aja? Semua. Internasional yang menjadi komoditas agama sebagai komoditas politik. Kami mendapatkan satu kesan yang berbeda dengan apa penampilan yang kita lihat di media-media, dan ternyata FPI juga sebagai anak bangsa punya kerahmatamaan dan justru banyak pandangan-pandangan yang sama. Karena itu pandangan yang sama itu bisa disatukan untuk kemajuan bangsa. Iya, sesuatu yang minuman keras yang memabukkan itu kan akan merusak daripada mentalitas anak bangsa, sehingga anak bangsa itu tidak memiliki masa depan jikalau moralitasnya rusak karena minuman keras dan juga obat-obat terlarang. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras,
Tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah yang hadir pada sore hari ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat selama ini. Ya, saya kira kita tidak usah terlalu risau kalau kita memang tidak negatif. Atau nanti waktu yang akan berbicara. Jadi suatu kebaikan walaupun ditutupi tetap akan kelihatan juga. Kejahatan pun juga begitu. Kalau ditutupi tetap akan ketahuan juga. Jadi pada akhirnya bangsa akan menilai bahwa satu persatu orang yang menganggap yang menjadi korban stigma media FPI adalah negatif, lama-lama akan tahu sendiri seperti itu. DPP FPI dan BAMAP LKKI dalam pertemuan ini menyepakati menjunjung tinggi toleransi beragama dan bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari hal-hal yang merusak moral bangsa.